menyampaikan apakah hal ini memungkinkan kaitannya dengan rekomendasi yang diberikan oleh TAT ya, atau kaitannya dengan rehabilitasi yang harus diberikan ya, kepada para pengguna ya. Ini bisa ditarik ketika Polda ya, kalau Mabes ya tetap di Mabes ya, sehingga hal-hal yang mungkin terjadinya potensi adanya ya katakan penyimpangan ya, walaupun ini tidak semua ya, kaitannya dengan rehabilitasi yang tidak maksimal ya, terhadap para pengguna ini ya, khususnya di tingkat-tingkat Polsek dan Polres, karena ini masyarakat ini kan bukan hanya Polda saja, juga di tingkat Polsek dan Polres. Nah maksudnya biar ditarik ke tingkat Polda, kemudian Polda yang berkoordinasi dengan TAT ya, dan pengawasannya mungkin juga bukan hanya Kabak-Wasidik tapi juga oleh, kalau di tingkat Polda ada Irwasda dan Propam. Nah ini mungkin lebih tepatnya saya bisa diskusi atau minta masukan dari Pak Wisnu ya. Nah, apakah memungkinkan hal seperti ini? Ya karena apa? Karena kita melihat di jajaran kita ya, Polda Metro Jaya saja ini masih belum optimal ya, untuk memberikan apa namanya atau rehabilitasi ini belum optimal. Masih ada hal-hal yang kadang istilahnya main mata atau apa masalah ininya bahasanya ya, atau tidak serius di dalam rehabilitasi ini ya, terutama yang harusnya ditangani oleh rehabilitasi yang resmi tapi masih menggunakan rehab-rehab misalnya yang tidak ada izinnya ya, sehingga ini yang membuat rehabilitasi ini tidak maksimal. Padahal kita tahu bahwa kalau tadi saya bacakan bagaimana korban penyalahguna ini termasuk ya para pemakai ini itu begitu besar. Ya, kalau ini tidak dilakukan secara serius, kita bisa bayangkan. Ya, ini mohon maaf sekali lagi, bukan ini ya, tapi ini masih ada rehabilitasi yang dikondisikan istilahnya. Ya, oleh penyidik-penyidik kita di tingkat bawah. Nah, ini saya ingin dapat masukan. Ya, ini juga menjadi harapan Bapak Kapolda. Sehingga ya harapannya adalah pelaksanaan rehab ini bisa lebih maksimal, lebih baik dalam rangka menyelamatkan anak-anak kita, generasi bangsa ke depan. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wakapolda. Apakah bisa ditarik ke Polda? Pengalaman kami di Sumatera Utara bahwa Polsek itu kami tidak untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba. Jadi dia boleh nangkap, tapi penyidikannya minimal di tingkat Polres. Itu untuk mengurangi tadi itu yang adanya penyimpangan-penyimpangan, khususnya dia melakukan penangkapan terhadap para pengguna-pengguna. Nah ini untuk salah satu mengeliminir. Saya yakin itu bisa dilaksanakan. Kalau di Sumatera Utara ada istilah talas, tangkap lepas. Nangkap orang keluar dari tempat hiburan itu yang akhirnya pasti pengguna biasanya dari tempat hiburan untuk menjadi ajang transaksional tadi. Saya yakin bisa. Kemudian tim TAT, kebetulan kalau di Polda Metro ini kan dekat dan BNN-nya lengkap ya Bu ya. Itu saya yakin bisa. Kalau di tingkat Polda itu diemban oleh jajaran dari Wasidik, tim TAT yang bersama-sama dengan tim dari BNN, dari Kejaksaan dan sebagainya. Kemudian kalau di tingkat Polres diemban oleh KBO dalam pelaksanaan. Itu salah satu untuk mengkontrol Pak Kapolda. Jadi prinsipnya itu kebijakan saja, semuanya bisa ditarik ke atas atau paling tidak sebelum pelaksanaan setelah dari rekomendasi TAT mungkin bisa digelarkan di tingkat Polda atau ada mungkin dari masing-masing Polda ada tim asistensi ketika ada kasus-kasus seperti itu, mungkin dari para kasubdit untuk bisa menjadi asistensi di masing-masing Polres. Termasuk di Perpol itu sudah diatur dalam pelaksanaannya itu melibatkan dari unsur Propam, Itwasda maupun dari Bitkum untuk pengawasan. Mungkin itu Pak Kapolda bisa. Maka kita
dulu balik bertanya, sebetulnya political will untuk membenahi masalah ini seberapa jauh sih? Karena saya berpikir bahwa kalau kita mau tuntas, maka sebetulnya masalahnya bukan di satuan narkotika saja, tapi pada reformasi Polri pada umumnya gitu. Jadi kemana-mana kan, jadi gede gitu kan. Mulainya hanya soal rehabilitasi, tapi begitu kita bicara mengenai akan jangan anggota main mata di seterusnya, maka lalu tembakannya jadi jauh. Ya, jadi jangan-jangan nanti kita juga yang pusing ketika sudah offering ya kemana-mana. Jadi saya kira kembali pada Pak Wakil dan kawan-kawan juga, sejauh mana sebetulnya mau mengubah ini, sehingga lalu kemudian salah satu tampilannya, salah satu implementasi adalah soal narkotika. Nggak bisa dibalik, nggak bisa narkotika bersih sendiri. Sementara reformasi Polri kemudian lalu nggak bekerja, nggak mungkin. Ya, ini sakit sekali saya pakai kata-kata bersayap, tapi sebetulnya kita semua sudah bisa tahu apa yang dimaksudkan. Demikian, terima kasih. Ada banyak kita bicara tentang optimalisasi rehabilitasi, dan ini akan pernah berhenti. Ya, selesai ini direhab masuk lagi, selesai direhab masuk lagi, nggak akan ada habisnya. Kita sama-sama tahu bahwa kejahatan narkotika ini adalah kejahatan internasional, kejahatan yang dilakukan secara sistematis, secara konsepsional. Tentunya di dalam melawannya juga harus dengan cara yang dengan cara sistematis dan dengan cara yang konsepsional. Kita tidak akan pernah lagi bicara tentang rehabilitasi pada saatnya. Kita tidak akan lagi bicara tentang upaya mencegah masuk dari luar. Kita tidak akan lagi bicara tentang pemberantasan peredaran gelap. Lagi berbicara tentang yang lain-lain apabila kita berhasil melakukan upaya cegah terhadap penyalahgunaan dengan tidak memodiasi terhadap berbagai upaya yang lain. Ini tetap jalan ya. Tapi kita coba kedepankan atau setidaknya jangan ditinggalkan upaya cegah terhadap penyalahgunaan. Karena tentunya dalam melakukan upaya cegah ini harus dengan politik hukum, harus melakukan penguatan terhadap legislasi di teman-teman saya di DPR supaya memperhatikan ini. Karena ketika saya masih di DPR, saya termasuk orang yang memperjuangkan dengan keras agar undang-undang tentang narkotika ini direvisi dan dimasukkan di dalam prolegnas kalau bisa prioritas. Drop lagi, begitu saya nggak di DPR ya drop lagi gitu ya. Apa yang saya maksud dengan penguatan legislasi di bidang upaya cegah? Tentunya kita harus menyiapkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya cegah dan melibatkan semua, misalnya seniman, dia bikin cerpen, kartun untuk anak-anak yang dibawa, sehingga kalau perlu ada pendidikan khusus tentang anti narkotik bagi anak-anak mulai dari tingkat paling rendah. Sekarang kita bagi yang beragama Islam, dari kecil kita ditanamkan bahwa meninggalkan sholat dosa, berbohong dosa, meninggalkan puasa dosa dan sebagainya dosa besar, zina dosa besar, makan babi haram. Yang lain-lain tadi disertai dengan ancaman nanti kalau sudah meninggal nanti di akhirat akan dihukum ini. Tapi makan babi nggak ada disebutkan hukumannya seperti ini. Anda akan pindah. Tapi coba setelah kita dewasa, pernahkah Anda meninggalkan sholat dengan apapun alasannya? Pernah meninggalkan puasa? Pernah bohong? Pernah zina? Nggak ada yang mengaku. Pernah kita ibaratkan, mohon maaf bagi babi, kita ibaratkan dengan narkoba atau narkoba ini ibaratkan babi bagi orang beragama Islam. Tentunya dalam agama lain ada juga serupa ini. Dibagikan ke rumah, tidak ada keluarga yang memakan. Anak kecil dikasih dia nolak, dipaksakan dia akan melawan. Sekarang kalau kita berhasil
Mau masuk 10 ton setiap hari, nggak ada masalah buat saya. Mau diedarkan secara gelap, secara bebas, kalau sudah ditolak nggak ada masalah. Karena itu penyalahgunaan. Dipaksa pun orang melawan. Jadi tidak ada lagi upaya mencegah masuk secara gelap, tidak ada lagi upaya pemberantasan, tidak ada lagi upaya lain, termasuk tidak ada lagi rehabilitasi. Kalau kita berhasil di situ, katanya negara tidak boleh kalah. Tidak boleh kalah bukan dalam memerangi secara fisik, bukan di dalam mencegah masuk. Karena nyatanya kita kalah. Kalau udah kita kaitkan dengan upaya mencegah masuk, kita kaitkan dengan upaya pemberantasan peredaran gelap, kita kalah. Tapi kita belum kalah dalam satu hal, dan kita akan menang kalau kita berhasil mencegah terjadinya penyalahgunaan dengan politik hukum, dengan penguatan legislasi bidang pencegahan terhadap penyalahgunaan. Insya Allah bangsa ini akan menjadi sebuah bangsa yang maju. Kita memiliki segalanya, kekayaan alam, kita memiliki generasi muda yang cerdas. Oleh karena itu saya mengajak kita semua menjadi satu PR kita bersama, cara apa yang harus kita tempuh untuk melakukan upaya cegah. Terima kasih atas kesempatan.